Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Mary Agustin. Aku dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini kita masuk pembahasan kita yang keempat, yaitu tentang syariah. Islam sebagai agama yang syamil atau menyeluruh serta kafah artinya sempurna, tidak hanya mengatur tentang ibadah tetapi juga seluruh aspek kehidupan. Syariah hadir sebagai pedoman yang menjamin keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umat, sekaligus menjadi pilar peradaban Islam. Di era modern seperti sekarang ini, pemahaman syariah yang komprehensif dan kontekstual sangat penting agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya, sehingga Islam tetap relevan sebagai solusi bagi berbagai persoalan kehidupan. Kita akan membahas tentang pengertian dari syariah itu sendiri. Syariah dalam Islam merupakan jalan hidup yang mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariah tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, ekonomi, budaya, hingga politik dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan melalui maqasid al-syariah. Syariah bersifat tetap dan universal karena bersumber dari wahyu, sementara fikih lebih fleksibel sebagai hasil ijtihad ulama sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, syariah berfungsi sebagai pedoman hidup yang menyeluruh demi terciptanya kehidupan yang adil, damai, harmonis, sesuai prinsip Islam rahmatan lil alamin. Oke, kemudian kita akan membahas tentang objek studi syariah. Apa aja objek studi syariah yang menyeluruh terkait Islam? Yang pertama ada ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu muamalah, adalah hubungan sosial ekonomi antar manusia, meliputi jual beli, hutang piutang, perbankan, kontrak, dan hukum bisnis. Yang ketiga yaitu munakahat, adalah hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, nafkah, dan warisan. Kemudian yang keempat yaitu jinayah, adalah hukum pidana Islam, misalnya hudud, kisos, dan takzir. Seperti yang kita ketahui, sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, sumber utama hukum Islam. Yang kedua As-Sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum. Dan yang keempat adalah qiyas, yaitu penetapan hukum dengan analogi terhadap kasus serupa yang sudah ada ketentuannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu tentang urgensi syariah. Syariah ini memiliki urgensi yang sangat penting, yaitu yang pertama menjadi pedoman hidup umat Islam, yang kedua menjaga 5 tujuan pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian yang ketiga menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat menjadi fondasi etika dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Dan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu syariah merupakan salah satu objek penting dalam studi Islam yang mencakup aturan ibadah seperti muamalah, munakahat, jinayah, dan siyasah. Nah, sumber hukum syariah berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Keberadaan syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menjaga 5 pokok kebutuhan manusia. Dengan memahami syariah, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran agama sekaligus relevan dengan tuntunan zaman. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.